Halo, perkenalkan nama saya Rifka Pangaribuan dengan NIM 2048 Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip rancangan obat. Obat yaitu zat yang digunakan untuk diagnosa, pengobatan, melunakkan, penyembuhan, atau pencegahan penyakit pada makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan. Nah, obat ini bisa bersifat menyembuhkan dan bisa bersifat toksik, itu tergantung dengan dosisnya. Ketika dosis yang diberikan sesuai, maka obat tersebut akan bersifat menyembuhkan. Sebaliknya, ketika dosis itu diberikan tidak sesuai dengan aturan, maka obat itu akan bersifat toksik. Ilmu yang dapat mempelajari masalah penggunaan obat ini terdiri menjadi 5, yaitu farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, farmakoterapi, dan toksikologi. Kemudian pengembangan obat dalam usaha penemuan obat baru pada umumnya bersifat coba-coba. Kemudian biaya pengembangan obat baru sangat mahal dan memakan waktu yang lama. Perlu adanya pengembangan obat secara terarah. Rancangan obat rasional. Apa itu rancangan obat rasional? Yaitu usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya atas dasar penalaran yang sistematik dan rasional, dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin. Tujuan mengetahui rancangan obat rasional ini yaitu dapat mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik, dengan biaya yang layak secara ekonomi, efek samping yang minimal, bekerja lebih selektif, masa kerja lebih lama, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Adapun langkah-langkah rancangan obat yaitu mencari senyawa penuntun dan kemudian manipulasi molekul atau modifikasi molekul atau dikatakan dengan modifikasi strukturnya. Kemudian merumuskan hubungan kuantitatif atau analisis kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi. Nah, hasil analisis regresi itu akan dievaluasi dengan merancang sejenisnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan hubungan antara obat tersebut, merancang bentuk sediaan obat yang sesuai, kemudian merancang aturan dosis yang sesuai, dan terakhir itu evaluasi klinik. Bagaimana pengembangan senyawa penuntun atau pengembangan senyawa penuntun ini? Pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih paten, spesifik, aman, dan efek sampingnya minimal. Pengubahan spektrum aktivitas, contohnya itu memperkecil efek samping obat, namun manfaatnya tetap ada. Suatu modulasi farmakokinetik yang bertujuan untuk mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul dengan tujuan untuk memperkecil efek samping obat. Nah, modulasi hubungan dosis efek yaitu mengatur hubungan antara dosis obat dan kadar obat dalam jaringan target. Nah, contohnya itu seperti pengembangan turunan benzil penisilin sehingga tahan terhadap asam lambung. Nah, modulasi hubungan waktu kadar yaitu membuat sediaan depo atau lepas hambat jika efek diinginkan lama atau intervena jika efek diinginkan lebih cepat. Pengembangan senyawa obat itu dengan membandingkan sintesis analog, penemuan senyawa pemandu, identifikasi senyawa farmakofor, dan pengembangan obat agonis dan antagonis.
membandingkan sintesis analog dengan perancangan bernalar. Ini diharapkannya senyawa yang belum disintesa dapat diramalkan efek farmakologinya dengan contoh obat yang ditemukan dengan cara simetidin sebagai obat anti tukak lambung, metode canggih atau komputerisasi untuk menemukan obat, tetapi sayang tidak dapat meramalkan tingkat toksik dan efek sampingnya, dan juga tidak dapat meramalkan bagaimana nasib obat di dalam tubuh atau farmakodinamiknya. Perlu penelitian lebih lanjut secara in vitro atau in vivo. Yang kedua, penemuan senyawa pemandu. Senyawa pemandu atau pedoman masih merupakan persyaratan yang penting pada perancangan obat. Mengapa? Karena sebagai tahap awal untuk mencapai efek yang baik dengan mekanisme reseptor yang sudah ada dengan model atau obat sebelumnya. Nah, reseptor ini adalah obat. Melalui penapisan secara acak atau komputerisasi, lebih menghemat waktu, manfaatnya itu lebih menghemat waktu dibandingkan secara biasa dengan mengembangkan senyawa pemandu. Misalnya itu obat tetrasiklin. Yang ketiga, identifikasi senyawa farmakofor. Farmakofor ini adalah kumpulan gugus terkait yang mengakibatkan suatu aktivitas biologis. Semua obat mempunyai aktivitas farmakologi. Mengapa? Karena adanya interaksi antara stereoelektronik dengan obat tersebut atau dengan reseptor tersebut. Nah, yang keempat, pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Agonis dan antagonis ini. Pertama, agonis. Senyawa agonis ini adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Senyawa antagonis itu merupakan senyawa yang dapat menetralisasi atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Nah, pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Antagonis obat tidak hanya penting untuk merancang obat atau dalam membuat komposisi obat, tetapi juga digunakan secara luas karena banyak aksi obat berdasarkan antagonis dengan agonis endogen, seperti biokatalis, hormon, dan neurotransmitter, atau kemungkinan bekerja sebagai antimetabolit terhadap metabolit penting pada proses biokimia. Contohnya itu curare bekerja dengan memblok reseptor dari senyawa neurotransmitter asetilkolin pada penghubung saraf otot. Kedua, ada organofosfat bekerja sebagai racun saraf dan insektisida dengan cara memblok enzim asetilkoliniterase sehingga kadar asetilkolin dalam tubuh menjadi berlebihan. Dan yang ketiga, antihistamin. Nah, antihistamin ini ia bekerja dengan memblok 4 aksi histamin endogen. Tujuan rancangan senyawa agonis dengan antagonis ini adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama untuk metabolit endogen. Contohnya itu asetilkolin dengan senyawa kolinergik histamin dan senyawa histaminergik nerofinervin dan senyawa alfa-adrenergik. Banyak gugus obat yang bekerja sebagai pengganti atau mimetik dari biokatalis, seperti contohnya hormon dan vitamin, atau sebagai antagonis dari substrat atau produk antara proses biokimia. Adapun manfaat pengetahuan dengan agonis dan antagonis ini yaitu merancang kombinasi obat terutama dalam formulasi obat di industri farmasi. Kemudian dapat pembuatan komposisi obat terutama dalam pencampuran obat di apotek. Merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen seperti metabolit-metabolit histamin, antihistamin, dan neurotransmitter dan anti-neurotransmitter
Nah, rancangan ini terutama dikembangkan di bagian riset atau penelitian dan pengembangan. Nah, pengetahuan tentang agonis-antagonis juga sangat penting untuk mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya interaksi obat. Antagonis berdasarkan fase kerjanya. Yang pertama, antagonis ketersediaan farmaseutik, di mana antagonis ini menyebabkan ketersediaan obat dalam fase farmaseutik menurun. Oleh karena berkurangnya kuantitas atau jumlah bentuk aktif obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dari sediaan farmasi. Faktor utamanya sebagai penyebab adalah ketidaksesuaian atau incompatibility antara obat-obat yang dikombinasikan dan ketidaksesuaian kimia atau fisikanya. Nah, antagonis ketersediaan biologis ini disebut dengan antagonis farmakokinetik yang menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah jaringan juga menurun. Antagonis farmakokinetik dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya absorpsi obat dalam saluran cerna, meningkatnya ekskresi obat aktif, meningkatnya proses bionaktivasi obat, menurunnya proses bioaktivasi obat, menurunnya kadar obat aktif karena ada interaksi kimia secara langsung antara obat kombinasi. Nah, yang kelima ini dia menurunkan kadar obat aktif ini. Ini seperti contoh interaksi obat antara obat phenytoin dan phenylbutazon atau valproat. Nah, ketika kedua obat ini dikonsumsi atau diinteraksikan bersamaan dalam satu tubuh, maka akan menyebabkan toksik pada obat si phenytoin. Antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Yang keempat, antagonis ini juga disebut dengan antagonis farmakodinamik yang mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menurunkan respon biologis obat. Nah, kita masuk penjelasan tentang kombinasi obat. Kombinasi obat dengan dua obat, artinya ada lebih dari satu obat. Nah, penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama atau penggunaan dua obat yang diminum dalam waktu yang berbeda tetapi kemudian berada bersama-sama dalam darah. Hal-hal yang tadi disebutkan itu dapat menimbulkan masalah interaksi obat sehingga kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan efek obat. Dan itu dapat bersifat antagonis seperti yang contoh yang saya jelaskan tadi. Contoh obat si phenytoin. Nah, penurunan efek suatu obat oleh obat yang lain atau antagonis antar obat pada umumnya tidak diinginkan, tetapi kadang-kadang juga diinginkan. Pada kasus penurunan efek obat yang tidak diinginkan, kombinasi obat dikatakan tidak sesuai atau incompatible. Sedangkan bila senyawa antagonis diberikan sebelumnya dan objek biologis menjadi tidak sensitif terhadap obat kedua, maka terjadi proses desensitasi atau pencegahan aksi obat. Bila senyawa antagonis diberikan sesudah agonis, yang dimaksud untuk menghilangkan efek agonisnya atau efek sampingnya, maka itu disebut efek kuratif. Misalnya untuk pengobatan keracunan obat, senyawa antagonis berfungsi sebagai antidotum. Kombinasi antara obat memungkinkan juga dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu dengan adanya efek potensiasi dengan cara meningkatkan ketersediaan farmaseutik, meningkatkan ketersediaan biologis dan proteksi terhadap proses bionaktivitas, menurunkan ekskresi obat, meningkatkan proses bioaktivitas. Efek sinergisme yang berdasarkan pengaruh pada fase farmakodinamik, kombinasi obat digunakan apabila obat-obat tersebut mempunyai efek potensiasi atau dosis yang digunakan untuk masing-masing obat menjadi lebih rendah
dan dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Salah satu obat yang dapat menyembuhkan interaksi sedang obat yang lain untuk meringankan atau menghilangkan gejala-gejala yang timbul akibat infeksi tersebut. Dengan contoh, pada infeksi pernafasan, obat kemoterapi untuk membunuh penyebab infeksi, sedangkan analgesik, antihistamin, dan pelega pernafasan untuk meringankan gejala-gejalanya. Untuk mencegah resistensi mikroorganisme, dan pada kasus di mana penyebab infeksi tidak dapat diidentifikasi secara cepat, sedang pasien memerlukan penanganan dengan segera. Pada penyakit yang disebabkan oleh parasit, obat-obat kombinasi yang bekerja melalui mekanisme aksi berbeda dapat meningkatkan aktivitas terhadap mikroorganisme. Nah, yang keenam, pada kasus di mana terjadinya infeksi ganda, seperti misalnya infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif atau bakteri aerob dan anaerob, kombinasi obat lebih murah dan lebih nyaman penggunaannya dibanding apabila diberikan secara terpisah. Itu poin ketujuh. Nah, kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan ketika salah satu menimbulkan efek potensiasi yang berlebihan terhadap obat lain. Salah satu obat tidak tercampurkan dengan obat yang lain oleh karena berinteraksinya secara kimia atau karena dapat menghambat atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Kemudian pada kasus obat antiparasit, bila efek terapeutik yang dihasilkan kombinasi obat tidak lebih baik dibandingkan bila diberikan sebagai obat tunggal, maka kombinasi tersebut dapat meningkatkan resistensi parasit. Kombinasi obat kemungkinan juga mempunyai kerugian oleh karenanya tidak ada fleksibilitas dosis. Sering terjadi dosis yang diberikan tidak cukup, sehingga kemungkinan terjadi pengobatan yang tidak kuat. Nah, hal ini dapat mempengaruhi identifikasi atau diagnosa penyakit. Yang kemudian toksisitas salah satu obat mungkin mempengaruhi dosis terapi dari obat yang lain. Toksisitas yang dihasilkan oleh kombinasi obat sering diasosiasikan sebagai toksisitas salah satu obat. Nah, jadi ada dua obat yang berinteraksi, kemudian salah satu obat itu menyebabkan obat utamanya menjadi toksik. Dapat terjadi reaksi kimia antar obat kombinasi selama penyimpanan. Nah, mungkin selama penyimpanan itu kedua obat ini atau kedua obat dari salah satu obat itu menimbulkan efek toksik dengan menghasilkan reaksi kimia karena adanya rentang waktu atau selama penyimpanannya. Jarang diperlukan penggunaan lebih dari satu obat untuk pengobatan kelainan fungsi organik. Nah, oleh karena itu, penggunaan kombinasi obat yang tidak benar dapat menyebabkan keadaan atau kondisi pasien menjadi lebih buruk. Baiklah, sekian dari saya presentasinya. Jika ada salah dari ucapan dan dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.